Halo bradku, dengan Cakung di sini. Balik lagi dengan kami Santuy Mopi yang masih tetap siap siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Film yang berjudul The King of the Drip 2 ini melanjutkan kisah Qin Hao yang saat ini telah resmi menjadi Raja Drip baru. Di film ini, dia harus berhadapan dengan seorang mafia karena tanpa sengaja membantu seorang gadis cantik bernama Lin Yao. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Film diawali ketika seorang mafia bernama Gu Hai sedang menyiksa mantan anak buahnya karena telah menggelapkan uang serta beberapa rekening milik Gu Hai. Karena orang itu tak ingin memberikan info tentang uang tersebut, Gu Hai memerintahkan seorang anak buahnya yang kita sebut saja Ucup untuk mencari keberadaan adik orang itu. Sementara Qin Hao yang saat ini telah resmi menyandang gelar Raja Drip baru bahkan bertanding dalam sebuah balapan liar di mana salah seorang lawannya adalah seorang gadis cantik bernama Lin Yao. Sebelum bertanding, Xiao Pei berpesan kepada Qin Hao agar waspada kepada Lin Yao karena dia belum pernah kalah di trek itu. Pada balapan yang berjalan cukup menegangkan itu, Qin Hao akhirnya bisa mengalahkan Lin Yao dengan selisih waktu yang sangat rapat. Setelah balapan, Lin Yao menghampiri Qin Hao dan mengajaknya untuk balapan lagi di lain waktu. Saat akan meninggalkan tempat itu, Lin Yao dihadang oleh anak buah Gu Hai yang hendak menculiknya. Untungnya dia berhasil lolos setelah Qin Hao menyembunyikannya. Dan saat pulang, Lin Yao tampak terkejut karena melihat keadaan rumahnya yang telah berantakan. Dia pun menduga kalau itu adalah ulah kelompok yang tadi akan menculiknya. Tak lama kemudian, dia dikagetkan dengan kedatangan seorang kurir yang mengirimkan sebuah paket. Ternyata paket itu adalah kiriman dari Gu Hai yang berisi cincin dan sebuah kunci mobil. Gu Hai juga mengirim pesan agar Lin Yao menemuinya di suatu tempat kalau ingin kakaknya selamat. Cincin itu adalah satu-satunya petunjuk di mana barang milik Gu Hai disembunyikan. Tapi karena kakak Lin Yao memilih untuk tutup mulut, Gu Hai mengirimkan cincin itu kepada Lin Yao dengan harapan Lin Yao mengetahui petunjuk di cincin itu. Lin Yao kemudian mendatangi sebuah karaoke untuk bertemu Gu Hai. Di sana, Gu Hai menanyakan perihal uang dan rekening yang diambil oleh kakak Lin Yao. Tapi Lin Yao tak tahu menahu soal itu dan meminta Gu Hai untuk segera membebaskan kakaknya. Sementara itu di ruangan yang berbeda, tim balap CDF sedang merayakan ulang tahun pacar Qin Hao yang bernama Wan Ting. Pada kesempatan itu juga, Qin Hao berniat untuk melamar Wan Ting. Tapi karena dia merasa gugup, Qin Hao memutuskan untuk keluar ruangan terlebih dahulu. Ketika Qin Hao sedang berlatih untuk melamar Wan Ting, dia tak sengaja tersenggol oleh kelompok Gu Hai yang sedang membawa Lin Yao, sehingga timbul keributan di tempat itu. Keributan itu juga membuat cincin yang dibawa oleh Qin Hao dan Lin Yao terjatuh. Tak lama kemudian, kakak Wan Ting yang bernama Ji Hao datang ke sana untuk meredakan suasana. Dari percakapan mereka, kita bisa mengetahui kalau Gu Hai merupakan teman lama dari Ji Hao. Kesempatan itu digunakan oleh Lin Yao untuk kabur dari sana. Dia pun mengambil cincin yang tergeletak. Beberapa waktu kemudian, Lin Yao dan Qin Hao baru menyadari kalau cincin mereka telah tertukar. Qin Hao pun merasa kebingungan
karena cincin itu akan dia pergunakan untuk melamar Wanting. 婉婷，你该不会是吃醋了吧？ Keesokan harinya, Gu Hai menemui Ji Hao untuk melakukan sebuah kerjasama. Gu Hai meminta Ji Hao untuk menjual mobil serta spare part ilegal miliknya. Tapi Ji Hao menolak dengan tegas tawaran itu. Sementara, Xiao Pei yang saat ini sangat membutuhkan uang terlihat tertarik dengan tawaran tersebut. Setelah kepergian Gu Hai, Ji Hao menjelaskan kepada Qin Hao dan Xiao Pei siapa sebenarnya Gu Hai. Dulunya, Gu Hai merupakan seorang pembalap drift yang handal. Tapi karena dia berbuat curang dan berjudi dalam pertandingan, Gu Hai dieliminasi dari kejuaraan itu dan dilarang bertanding dalam balapan resmi seumur hidupnya. Setelah kejadian itu, dia mulai berbisnis mobil dan suku cadang ilegal. 终身禁赛，开始收赃车，高度。来头啊，浩哥，他曾经是个优秀好聚好散，没到撕破脸那一步。 Di perjalanan pulang, Gu Hai menyadari kalau Xiao Pei tertarik dengan bisnis yang dia tawarkan. Dia pun berencana untuk menjebaknya agar mau menjual mobil serta suku cadang ilegal. 这么久不见你，都不来玩了？ Di sebuah balapan ilegal, anak buah Gu Hai yang kita sebut saja namanya Ujang menghampiri Xiao Pei dan mengajaknya untuk memasang taruhan. Ujang juga mengatakan kalau balapan itu telah disetting, sehingga dia telah mengetahui siapa pemenangnya. Sayangnya, Xiao Pei yang kini doyan taruhan termakan oleh bujuk rayu Ujang. Dia bahkan meminjam uang yang jumlahnya cukup besar untuk digunakan bertaruh. Dan seperti yang telah direncanakan, pada taruhan itu Xiao Pei harus menelan kekalahan. Karena tak bisa membayar hutangnya, Ujang lantas membawa Xiao Pei ke hadapan Gu Hai. Di sini Gu Hai memberikan dua pilihan kepada Xiao Pei, yaitu harus melunasi hutang berikut bunganya yang sangat besar, atau membantunya menjual mobil dan suku cadang ilegal. Xiao Pei pun terpaksa memilih tawaran kedua, karena dirinya tak mempunyai uang untuk membayar hutang. 抢走！哎呀，来，快，好久。 Esok harinya, Qin Hao tak sengaja melihat Xiao Pei sedang menjual dan memasang suku cadang ilegal pada sebuah mobil. Tak lama kemudian, Qin Hao ditemui oleh Lin Yao yang hendak menukarkan cincin mereka. Tapi karena cincin Lin Yao berada di rumah Qin Hao, mereka pun saling bertukar nomor dan berjanji akan bertemu di suatu tempat. 明天我会把交换的时间地点发给你。 Beberapa hari kemudian, Qin Hao melihat sebuah berita tentang kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan itu disinyalir karena mobil korban menggunakan suku cadang ilegal. Dia juga melihat Xiao Pei yang tampak panik dan terburu-buru pergi dari tempat itu. Ini跟小飞有什么关系啊？ Ternyata Xiao Pei pergi ke tempat Gu Hai untuk meminta berhenti menjadi penjual barang ilegal. Dia takut polisi akan menangkapnya karena kecelakaan yang baru saja terjadi. Gu Hai tak keberatan jika Xiao Pei keluar dari bisnis itu. Tapi dia meminta Xiao Pei melunasi hutang berikut bunganya yang cukup besar. Karena Xiao Pei tak punya uang sebesar itu, maka Gu Hai memerintahkan anak buahnya untuk memotong salah satu tangan Xiao Pei sebagai ganti uang yang telah dia pinjam. 钱我一定分期还给你，我钱一定分期还给你。 Untungnya Qin Hao dan Wanting datang tepat waktu untuk menyelamatkan Xiao Pei. Untuk membebaskan Xiao Pei, Qin Hao terpaksa menantang Gu Hai dalam sebuah balapan, di mana jika Qin Hao menang, maka hutang Xiao Pei harus dianggap lunas. Dan jika dia kalah, maka Qin Hao akan memberikan saham CDF miliknya dan milik Xiao Pei kepada Gu Hai. 有话留着上文时候说吧。 不能跟他赌，我知道你想救小飞。 Dan malam itu juga mereka melakukan balapan. Dengan ditemani oleh Wanting sebagai petunjuk jalan, Qin Hao melakukan balapan melawan Gu Hai dengan mata tertutup. Sedangkan Gu Hai ditemani oleh Ucup sebagai petunjuk jalannya. Balapan pun dimulai, di mana mereka saling berkoordinasi dengan petunjuk jalannya untuk melewati rute yang telah ditentukan. Balapan itu berlangsung menegangkan, karena selain kemampuan mengemudi,
masing-masing pembalap dituntut untuk mengasah insting mereka. Hingga pada suatu kesempatan, Qin Hao yang sedang memimpin balapan tiba-tiba ditabrak oleh Gu Hai dari belakang. Dan kemudian...喂，什么？各安天命，想赢。 Karena kecelakaan itu, Wanting mengalami luka yang parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter pun menyarankan agar salah satu kaki Wanting diamputasi. Ji Hao yang mengetahui kalau kecelakaan yang menimpa adiknya adalah karena ulah Xiaopei dan Qin Hao menjadi sangat marah dan mengusir mereka dari tempat itu. 你们两个给我滚！滚！我又没有说过了，就你离顾还远一点啊！ Merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Wanting, Qin Hao pun pergi ke sebuah bar untuk menenangkan pikirannya. Tanpa sepengetahuannya, Qin Hao ternyata diikuti oleh Lin Yao yang merasa prihatin atas kejadian yang menimpa Qin Hao. Saat terbangun, Qin Hao telah berada di rumah Lin Yao. Mereka kemudian saling menukar cincin yang tertukar dan mulai membahas keterlibatan mereka dengan kelompok Gu Hai. Lin Yao juga menceritakan perihal kakaknya yang saat ini ditawan oleh Gu Hai. Setelah memeriksa dengan detail cincin miliknya, Lin Yao akhirnya menyadari kalau kakaknya menggambar sebuah simbol sebagai petunjuk di mana uang milik Gu Hai disembunyikan. 等我长大了，一定不会这样。 喂，大哥， Qin Hao dan Lin Yao lantas menuju ke tempat simbol itu berada, yaitu bangunan bekas panti asuhan di mana Lin Yao dan kakaknya dibesarkan. Tapi saat ini, panti asuhan itu telah berubah menjadi sebuah bangunan lain. Setelah beberapa waktu memeriksa bangunan itu, mereka akhirnya menemukan simbol yang mirip dengan simbol di cincin. Di atas simbol itu terdapat sebuah mobil yang terparkir, di mana di dalam mobil itu terdapat sejumlah uang dan sebuah flash disk yang selama ini dicari oleh kelompok Gu Hai. Gu Hai yang licik dan cerdik ternyata menyuruh anak buahnya untuk mengawasi gerak-gerik dari Qin Hao dan Lin Yao. Saat mereka mengetahui kalau uang bosnya telah ditemukan, mereka pun berencana untuk menangkap Qin Hao dan Lin Yao. Tak lama kemudian, Xiaopei datang ke sana untuk menyelamatkan Qin Hao dan Lin Yao. Dalam situasi terdesak, Xiaopei akhirnya mengorbankan diri agar Qin Hao dan Lin Yao bisa kabur dari kejaran anak buah Gu Hai. Sementara itu, Gu Hai menemui Ji Hao di rumah sakit untuk membicarakan masalah saham yang menjadi taruhan balap. Dia juga menanyakan perihal keberadaan Qin Hao yang telah mengambil uang miliknya. Tak sampai di situ, ternyata Gu Hai memerintahkan anak buahnya untuk mengobrak-abrik bengkel milik Ji Hao. Setelah berhasil kabur dari kejaran anak buah Gu Hai, Qin Hao dan Lin Yao akhirnya mengetahui kalau di dalam flash disk yang mereka bawa terdapat rekening dan transaksi ilegal milik Gu Hai yang bisa dijadikan bukti aksi kejahatan kelompok Gu Hai. Qin Hao awalnya ingin menelpon polisi dan melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh Gu Hai. Tapi Lin Yao menolaknya karena dia khawatir akan keselamatan kakaknya. Karena tak ada jalan lain, akhirnya mereka berniat mengembalikan uang milik Gu Hai untuk ditukar dengan Xiaopei dan kakak Lin Yao yang saat ini disekap oleh Gu Hai. Singkat cerita, Qin Hao dan Lin Yao sampai di tempat Gu Hai dan memberikan uang serta flash disk yang dia minta. Tapi Gu Hai yang licik mengingkari janjinya karena dia tak mau membebaskan kakak Lin Yao. Dalam situasi yang menegangkan itu, Qin Hao dan Lin Yao berhasil menyandra Ucup dan memaksa Gu Hai bertanding balapan dengan Qin Hao untuk kebebasan kakak Lin Yao. Tak lama kemudian, Ji Hao datang ke sana untuk mendukung balapan itu. Dia bahkan rela mempertaruhkan tim CDF dalam balapan tersebut. Mendengar tawaran yang menggiurkan itu, Gu Hai akhirnya menerima tantangan dari Qin Hao.
地点1周后，环湖大道。 Setelah kejadian itu, Qin Hao meminta maaf kepada Ji Hao karena telah membuat Wanting celaka. Ji Hao pun akhirnya memaafkan Qin Hao karena dia mengetahui kalau Qin Hao benar-benar mencintai adiknya. Dia juga meminta Qin Hao untuk segera bersiap menghadapi balapan yang akan datang. Sehari sebelum balapan, Qin Hao menjenguk Wanting yang saat ini telah mulai sadar. Dia juga melamar Wanting di rumah sakit dan berjanji akan menjaga Wanting apapun yang terjadi. 你就得待在我身边，让我照顾你。这个东西，其实我早就准备好了。 Menjelang balapan, dengan pedenya Gu Hai berkata kepada Ji Hao kalau sebentar lagi tim CDF akan menjadi miliknya. Tak lama kemudian, balapan pun dimulai. Qin Hao dan Gu Hai mengeluarkan kemampuan terbaik mereka untuk menjadi yang tercepat. Mereka pun silih berganti menempati posisi terdepan. Hingga saat keluar sebuah tikungan, Gu Hai mencoba untuk menyingkirkan Qin Hao. Hal itu membuat mobil Qin Hao oleng hingga harus berjalan mundur. Qin Hao yang memiliki dendam kepada Gu Hai karena telah membuat Wanting celaka, lalu mengerem mobilnya secara mendadak. Dan kemudian... Karena kejadian itu, Gu Hai mengalami kecelakaan yang cukup parah. Bahkan salah satu kakinya juga mengalami patah tulang. Qin Hao kemudian menghampiri Gu Hai yang tak berdaya. Dia pun merasa puas karena telah berhasil membalas dendam. Tak lama kemudian, polisi datang ke sana untuk menangkap Gu Hai karena kejahatan yang telah dia lakukan. Beberapa waktu kemudian, Qin Hao sedang berkencan dengan Wanting yang saat ini kondisinya mulai membaik. Namun tiba-tiba, Lin Yao datang ke sana dan mengatakan sesuatu yang membuat Wanting cemburu. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film yang berjudul The King of the Drift 2, film action dari Cina yang tayang di tahun 2018. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah tidak peduli kejahatan apa yang mungkin datang kepada seseorang, dicintai berarti dilindungi. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time.